Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM. Kami hadir di sini untuk melayani sahabat koperasi dan UKM melalui video pelatihan e-learning dengan memperhatikan peluang pasar yang sedang dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Agar koperasi dan UKM dapat bertahan dan mampu bersaing sehingga menjadi semakin maju dan mandiri. Selamat mengikuti pelatihan di edukukm.id. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersama koperasi dan UKM. Selamat pagi sahabat UMKM di mana saja kalian berada. Ketemu lagi nih dengan saya Adi Sujarwo dalam video e-learning Kementerian Koperasi dan UKM. Sahabat UKM, saya saat ini berada di salah satu kota di Bogor, tempatnya di Salam Rancage, satu kota yang indah, asri dan nyaman. Sahabat, hari ini kita akan belajar nih tentang satu produk yang sangat mudah didapat. Bahan bakunya sangat mudah didapat. Ada di sekitaran rumah kita. Kadangkala bahan baku tersebut kita buang dengan percuma. Nah, hari ini nih kita akan belajar bahan baku tersebut menjadi nilai ekonomis yang sangat tinggi dan bernilai jual yang sangat tinggi. Mau tahu nggak bahan bakunya? Bahan bakunya cuma kertas koran. Bayangkan kertas koran, tapi bisa mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara mempraktekannya? Yuk ikuti saya dengan Adi Sujarwo. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Sujarwo. Hari ini saya ada di kota Bogor, satu kota yang sangat sejuk, alami dan asri. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa. Sangat spesialis, beliau adalah founder daripada Salam Rancage. Alhamdulillah di samping saya ini adalah dengan Ibu Elin. Selamat pagi Bu Elin. Selamat pagi. Baik teman-teman, hari ini saya langsung ditemani dengan Ibu Elin, seorang founder dari Salam Rancage. Beliau telah menghasilkan sebuah karya yang sangat besar dengan memanfaatkan hasil-hasil dari daur bekas, yaitu dari koran-koran. Dari koran-koran yang tidak mempunyai nilai mungkin ya, dipandang sebelah mata, dibuang sembarang tempat, tetapi ketika diolah oleh tangan Ibu Elin ini, nilai suatu berkas kertas tadi menjadi sebuah nilai yang sangat fantastis. Kenapa saya katakan fantastis teman-teman? Karena ternyata hasil produk ini sudah sampai ke negeri atau negara Amerika Serikat dan bahkan di beberapa negara-negara di Eropa. Untuk selanjutnya, yuk kita tanya-tanya aja langsung dengan beliau, dengan Ibu Elin. Selamat pagi Bu Elin. Perkenalkan Adi Bu. Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah. Sedikit ingin tanya Bu ya. Kalau boleh tahu kegiatan apa yang Ibu lakukan sehingga Salam Rancage ini bisa ada manfaatnya di tengah masyarakat seperti ini, khususnya ketika kita menghadapi pandemi ini. Bisa Ibu ceritakan asal-muasal kegiatan program ini? Ya, Adi, selamat datang di tempat kami di Salam Rancage. Kami ini mendefinisikan diri sebagai social enterprise, jadi sebagai social bisnis sederhananya, sebuah bisnis yang tujuan akhirnya adalah membangun dampak sosial, membangun kemanfaatan sosial. Jadi bedanya mungkin dengan bisnis biasa adalah kalau bisnis biasa tujuan akhirnya adalah profit, laba, keuntungan. Sementara kalau kami tujuan akhirnya bagaimana keuntungan bisnis itu bisa menjadi energi untuk membangun dampak sosial di masyarakat. Kalau Mas Adi lihat sekarang di sini suasananya asri, bersih. Mungkin kalau kita tidak bergerak lebih jauh menyelamatkan lingkungan kita, suatu saat mungkin akan rusak gitu. Sehingga dari concern dua hal itu kami membangun sebuah entitas bisnis namanya Salam Rancage yang tujuan akhirnya bisnis ini bisa memulihkan
perempuan sekaligus juga menjaga lingkungan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya sahabat UMKM ya. Ternyata Ibu Alin ini di samping dia orientednya bisnis, tapi tujuannya sebenarnya pada hakikatnya endingnya itu tidak seperti itu teman-teman. Tetapi lebih kepada sifat sosial yang sangat tinggi, pemberdayaan, terutama pemberdayaan perempuan ya Bu ya. Di samping itu juga mungkin lingkungan juga Bu ya. Oke. Apa yang Ibu lakukan kepada, ini kan ada dua hal nih Bu ya. Ibu ingin mengangkat pemberdayaan manusia, terutama wanita-wanita yang ada di daerah lingkungan sini Bu ya. Sama juga mungkin lingkungan. Apa yang Ibu lakukan atau pembinaan-pembinaan apa yang Ibu lakukan sehingga masyarakat itu tertarik mengikuti kegiatan program yang Ibu lakukan? Ya, jadi yang kami lakukan adalah menemani ibu-ibu ini untuk berkarya, menghasilkan sebuah karya yang karya itu kemudian melahirkan apresiasi yang cukup layak untuk mereka. Tidak hanya apresiasi finansial ya, tapi juga apresiasi sosial, apresiasi terhadap dignity-nya mereka. Sehingga ketika mereka selesai berkarya, proses berkarya itu membuat perubahan baik tidak hanya dari sisi ekonomi tapi dari sisi sosial dan lingkungannya mereka. Ketika mereka sudah cukup punya nilai-nilai yang lebih baik setelah proses berkarya tadi, maka kita dorong ibu-ibu untuk melakukan perubahan di lingkungannya. Jadi yang pertama kita lakukan menemani ibu-ibunya tumbuh lebih baik, nilai-nilainya lebih baik, kemudian menemani mereka berkontribusi terhadap lingkungan di sekitarnya. Bu Alin, kegiatan ini, produk ini sudah diekspor ya? Saya dengar katanya di Amerika dan di beberapa negara Eropa ya. Nah sekarang masalahnya nih Bu, kita kan lagi pandemi nih, lagi corona, aduh luar biasa ya, kerasa banget. Nah ada nggak efeknya dari pandemi ini? Kalau efek tentu saja ada. Ada ya? Tapi alhamdulillahnya karena kan ibu-ibu ini terbiasa mengerjakan di rumah dari sebelum pandemi. Oh di rumah bisa ya? Karena memang tujuannya kan bagaimana mereka tetap di rumah tapi bisa menghasilkan. Jadi memang salah satu keunggulannya ini bisa dikerjakan sendiri, sebenarnya mudah, hanya jam terbang mungkin yang membuatnya rapih. Jadi kalau teknik pengerjaannya sebenarnya hampir bisa dikerjakan oleh siapapun, hanya mungkin jam terbang untuk membuat ini yang membuat produknya nanti semakin lama semakin rapi. Nah dengan anjuran bekerja dari rumah, sebenarnya sebelum pandemi juga ibu-ibu ini sudah bekerja dari rumah gitu ya. Jadi tidak melanggar protokol kesehatan gitu. Nah sahabat-sahabat UMKM, ternyata pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah, khususnya buat ibu-ibu nih. Jadi tetap bekerja di rumah, tetap bisa ngurus anak dan suami, ya kan? Ya. Tapi tetap juga bisa menghasilkan. Nah, yang sekarang yang paling penting nih, perhatikan dengan baik ya sahabat ya, bagaimana proses pembuatan ini. Kita akan tanya secara detail, sehingga nanti harapannya sahabat-sahabatku bisa mencontoh ini dari rumah. Oke sahabat, kita tanya yuk. Bu Alin, tolong dong jelasin secara detail nih Bu, proses pembuatan ini dari 0 sampai dengan bisa diekspor. Nah, coba tolong diceritakan Bu. Menarik ini Bu. Ya, jadi kertas koran yang lembaran-lembaran seperti ini kita mulai gunting-gunting dulu menggunakan gunting kertas biasa. Kita mulai melinting secara miring, agak miring. Ketika sampai di ujung, sebelum selesai kita bubuhkan sedikit lem kertas agar lintingan tidak lepas. Baru kemudian lidinya ditarik. Jadi kita hanya akan menggunakan lintingan yang benar-benar dari kertas koran saja. Nah, bila sudah banyak lintingannya, kita bisa memulai menganyam. Kali ini kami akan coba pakai cetakan berupa toples kecil, toples plastik kecil. Nanti bentuk anyamannya akan menyerupai seperti toplesnya.
lintingan tadi yang kalau kurang panjang disambung dulu, dimasukkan tentu dengan bantuan lem, dimasukkan ke ujung yang besar seperti itu. Setelah ketinggian anyaman sesuai dengan keinginan kita siap-siap akan mengunci anyaman ini. Bila sudah selesai, kita siap lepas cetakannya hingga diperoleh seperti ini. Baru kita kunci sekali lagi dengan cara, kalau tadi menyelipkannya keluar, sekarang kita selipkan ke dalam. Tutupnya seperti ini. Ada gagang kecil di atasnya. Jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses finishing. Finishingnya dengan cara dilapisi oleh vernis kayu. Jadi semacam vernis kayu. Vernis kayu juga membuat produknya nanti anti jamur, jadi tidak mudah kena jamur. Bila sudah selesai, kita lapisi dengan vernis kayu, tinggal kita jemur di terik matahari 1-2 hari. Kalau sudah seperti ini, sudah siap dijual. Nah, teman-teman, sahabatku di mana saja berada, ternyata pembuatan daur ulang kertas koran bekas ini sangat mudah ya. Alatnya mudah, hanya gunting, hanya lem, terus bahannya hanya daun kertas koran bekas. Tentunya sangat mudah untuk dipraktekkan di rumah sahabat masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam video ini. Saya Adi Sujarwo. Sampai jumpa lagi di episode video Learning Kementerian Koperasi dan UKM selanjutnya. Thank you.